Halo semuanya, apa kabar? Welcome back di channel ini, tempat kita ngobrolin hal-hal menarik yang sering kita rasain tapi jarang dibicarain dengan serius. Kali ini kita akan membahas topik yang super menarik dan relate banget buat kita semua. Kenapa sih semakin tua kita cenderung lebih suka lagu-lagu zaman dulu? Kamu pernah nggak sih merasa makin kesini musik-musik baru kok nggak semenarik musik waktu kita remaja atau saat baru masuk kuliah? Rasanya lagu-lagu dari masa lalu, 5, 10, bahkan 20 tahun yang lalu justru terasa lebih enak didengerin, lebih meaningful, dan bikin kangen momen-momen yang udah lewat. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin alasan-alasan psikologis, sosial, dan bahkan ilmiah kenapa fenomena ini terjadi. Jadi, buat kamu yang sering ngerasa, kenapa ya aku nggak bisa move on dari lagu-lagu lama, tonton video ini sampai akhir. Ajak juga teman-temanmu yang suka nostalgia bareng, dan mari kita mulai. Pertama, kita harus ngerti dulu bahwa musik itu bukan cuma soal suara yang enak didengerin. Musik punya kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Ketika kamu mendengarkan sebuah lagu, itu bukan hanya tentang lirik atau nada, tapi juga tentang perasaan yang muncul saat kamu mendengar lagu itu. Emosi yang kamu rasakan saat mendengarkan musik bisa sangat kuat karena otak kita menghubungkan musik dengan peristiwa atau memori yang spesifik. Lagu-lagu yang kamu sering dengar waktu masih muda, terutama di masa-masa remaja awal 20-an, punya hubungan emosional yang sangat dalam. Usia itu adalah masa-masa di mana kita mengalami banyak hal untuk pertama kalinya. Pertama kali jatuh cinta, pertama kali patah hati, pertama kali merasakan kebebasan, atau bahkan pertama kali punya tanggung jawab yang serius. Lagu-lagu yang kamu dengar saat itu secara otomatis jadi soundtrack dari momen-momen yang penting dalam hidup kamu. Otakmu menyimpan memori itu dan secara nggak sadar setiap kali kamu mendengarkan lagu tersebut, kamu seperti dibawa kembali ke masa-masa itu. Ini yang sering disebut dengan flashbulb memory, di mana musik menjadi kunci untuk membuka kembali kenangan yang tersimpan rapat dalam ingatan kamu. Seiring bertambahnya usia, otak kita cenderung mencari kenyamanan di hal-hal yang sudah kita kenal. Nah, inilah yang dinamakan nostalgia. Ketika kita mendengarkan lagu-lagu lama, terutama yang membawa kenangan di masa lalu, kita merasakan efek nostalgia. Efek ini bisa bikin kita merasa tenang, nyaman, dan kadang bahagia, meski kenangan yang muncul mungkin nggak selalu indah. Tapi, yang menarik, menurut psikologi, nostalgia itu seringkali lebih berfungsi sebagai mood booster. Otak kita lebih cenderung menyimpan kenangan yang positif dari masa lalu, sementara kenangan yang kurang enak biasanya perlahan-lahan memudar. Makanya, ketika kita mendengarkan lagu-lagu lama, yang teringat adalah momen-momen indahnya, bukan masa-masa sulitnya. Kenapa nostalgia ini begitu kuat saat kita sudah memasuki usia dewasa atau bahkan lebih tua? Menurut riset, nostalgia biasanya mulai lebih sering muncul saat kita masuk usia 30-an. Ini karena kita mulai melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Kehidupan yang dulunya terasa seru dan penuh kejutan, kini mungkin sudah lebih stabil. Kita sudah punya rutinitas, pekerjaan, atau tanggung jawab yang kadang terasa membosankan. Lagu-lagu lama ini seperti jalan keluar untuk sejenak kembali ke masa-masa yang penuh kejutan dan kebebasan. Selain dari sisi emosional, ada juga penjelasan dari sisi neurobiologi. Ketika kita mendengarkan lagu-lagu yang kita suka, otak kita melepaskan dopamin, yaitu hormon yang membuat kita merasa bahagia. Ini terutama terjadi ketika kita mendengarkan musik yang familiar. Semakin sering kita mendengarkan sebuah lagu, semakin kuat pula hubungan saraf di otak kita yang terhubung dengan lagu tersebut. Inilah kenapa lagu-lagu yang pernah kita dengarkan berkali-kali di masa lalu terasa lebih klik di otak kita dibandingkan lagu-lagu baru yang belum kita kenal dengan baik. Selain itu, di masa remaja, otak kita sangat responsif terhadap pengalaman baru. Inilah sebabnya musik yang kita dengarkan di usia remaja punya dampak yang lebih kuat dan lebih emosional dibandingkan musik yang kita dengar saat sudah dewasa. Di usia ini, otak sedang mengalami fase perkembangan yang sangat pesat, sehingga setiap pengalaman, termasuk musik, terekam dengan sangat dalam. Setelah usia kita bertambah, otak menjadi lebih stabil dan musik baru tidak lagi memberikan stimulasi yang sama kuatnya dengan musik yang kita dengarkan saat masih muda. Kamu mungkin pernah dengar kalau selera musik itu biasanya terbentuk di usia remaja dan awal umur 20-an. Benar banget, ini karena di masa-masa itu kita sangat terbuka dengan hal-hal baru, termasuk musik. Tapi setelah memasuki usia 30-an, kita mulai lebih suka dengan hal-hal yang sudah familiar. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tua, kita cenderung lebih nyaman dengan lagu-lagu yang sudah kita ketahui dan lebih sulit menerima musik-musik baru. Bukan berarti kita nggak bisa suka lagu baru, tapi perlu usaha lebih buat otak kita untuk menerima dan memproses lagu yang baru.
Dan ketika kita sudah disibukkan dengan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lain, seringkali kita nggak punya waktu atau energi untuk mendengarkan musik baru secara mendalam seperti yang kita lakukan di masa remaja. Lagu-lagu lama bukan hanya soal personal, tapi juga soal memori atau kenangan bersama. Pernah nggak kamu dengerin lagu lama terus ingat masa-masa nongkrong bareng teman-teman kamu atau momen-momen spesial lainnya bareng keluarga? Ini yang bikin lagu-lagu di masa itu lebih nyambung dibandingkan lagu-lagu baru yang mungkin lebih individualistik. Lagu-lagu lama itu seringkali terkait dengan momen-momen sosial yang nggak cuma kamu alami sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kamu. Bahkan ketika kita mendengarkan lagu yang dulu hits, kita seperti sedang merayakan masa lalu bersama-sama. Misalnya, mendengarkan lagu-lagu R&B tahun 2000-an mungkin bikin kita ingat masa-masa sekolah atau tren-tren yang lagi booming pada saat itu. Itu semacam nostalgia kolektif, di mana kita merasa terhubung dengan generasi kita yang juga merasakan hal yang sama di masa lalu. Di zaman sekarang, konsumsi musik berubah dengan adanya platform-platform baru seperti TikTok dan YouTube. Generasi yang lebih muda mungkin lebih mengenal musik dari potongan-potongan pendek atau video viral. Sementara kita yang tumbuh di era kaset atau CD lebih terbiasa menikmati musik sebagai satu karya utuh, satu album penuh. Hal ini bikin jarak antara kita dengan musik baru makin terasa. Kadang lagu-lagu baru mungkin catchy atau viral, tapi nggak terasa punya kedalaman emosional yang sama dengan lagu-lagu lama yang pernah kita dengarkan dengan cara yang berbeda. Platform streaming seperti Spotify memang memudahkan kita menemukan lagu baru, tapi pengalaman mendengarkan musik tidak lagi seintens dulu karena kita lebih sering skip atau hanya mendengarkan potongan lagu. Ini bisa jadi salah satu alasan kenapa lagu-lagu baru terasa kurang berkesan, karena kita nggak lagi punya waktu dan perhatian yang cukup untuk benar-benar menyelaminya seperti yang kita lakukan dengan lagu-lagu saat kita remaja. Jadi, teman-teman, kenapa semakin tua kita hanya suka lagu zaman dulu? Jawabannya kompleks, tapi bisa kita simpulkan bahwa faktor utamanya adalah nostalgia, hubungan emosional yang kuat, dan cara otak kita bekerja saat mendengarkan musik. Musik dari masa lalu bukan cuma soal suara, tapi juga soal kenangan, perasaan, dan bahkan identitas kita di masa lalu. Semakin tua, kita mencari kenyamanan di hal-hal yang familiar, dan lagu-lagu lama adalah salah satu sumber kenyamanan yang paling mudah kita akses. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada lagu dari masa lalu yang punya arti spesial buat kalian? Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.